masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang. PPN naik 12%. Erlangga Hartarto bilang yang menentukan bukan pemerintah. Lah, emang siapa yang menentukan? Setan. Mantan yang kelakuannya kayak setan. Gembira, pemerintah menurunkan PPN dari 10% ke 8%. Wah, ini baru keren. Ini baru namanya pemerintah yang pro rakyat. Alasan pemerintah menurunkan PPN dari 10% ke 8% adalah untuk menggenjot daya beli masyarakat, mendukung produksi dan bisnis, dan menurunkan biaya barang dan jasa. Namun sayangnya, ini adalah kabar gembira khusus bagi rakyat Vietnam. Vietnam turunkan PPN jadi 8% demi dorong daya beli. Saat pemerintah Vietnam mengambil kebijakan untuk menurunkan PPN dari 10% ke 8%, pemerintah Indonesia kita tercinta malah akan mengambil kebijakan untuk menaikkan PPN dari 11% ke 12%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, per 1 Januari 2025 PPN kita positif naik menjadi 12% ya teman-teman. Jadi seluruh rakyat Indonesia ini per 1 Januari mendapatkan hadiah tahun baru dari pemerintah ya teman-teman, yaitu hadiah kenaikan pajak menjadi 12%. Walaupun pemerintah di sini memilih barang-barang tertentu yang akan dinaikkan menjadi 12%, contohnya seperti buah kualitas premium, dan beras kualitas elit katanya teman-teman, dan daging kualitas super katanya teman-teman. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan daripada netizen ya teman-teman. Memangnya beras yang kualitas premium itu seperti apa? Bukannya rakyat kita selama ini juga mengkonsumsi beras dengan kualitas premium ya teman-teman. Dan di sini netizen juga memberi komentar ya teman-teman. Jika PPN naik menjadi 12%, apakah harus mengkonsumsi beras yang kualitasnya jelek ya teman-teman? Sedangkan untuk yang kualitas premium pastinya sudah mahal ya teman-teman. Dan kita semua juga tahulah ya teman-teman, APBN kita itu sekitar 80% dari pajak rakyat. Kok malah dinaikkan menjadi 12%? Ya tambah rungkat rakyat ini teman-teman. Padahal Pak Prabowo ini saat berkampanye kemarin, Pak Prabowo ini berjanji tidak akan menaikkan pajak ya teman-teman. Lah, ini baru 2 bulan menjabat menjadi presiden malah menaikkan pajak teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak bagaimana komentar-komentar daripada netizen terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak per 1 Januari menjadi 12% ya teman-teman. Ini dia videonya. Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani membawa kabar buruk. Ia mengatakan bahwa APBN negara kita saat ini sedang mengalami defisit. Hingga per akhir November 2024, defisit APBN mencapai 401,8 triliun rupiah. Penyebabnya karena pengeluaran untuk belanja lebih besar dibandingkan pendapatan. Sekarang masuk akal kan kenapa pemerintah berencana akan menaikkan PPN ke 12%. Sri Mulyani umumkan barang kena PPN 12% pekan depan. APBN 2025 bakal bengkak imbas dari kabinet gemuk. Ini pasti sih. Karena semakin banyak pejabat, otomatis alokasi anggaran negara untuk menggaji pejabat, untuk mensejahterakan para pejabat kita yang tercinta, semakin besar pula. Iya nggak? Sekarang kalian paham kan kenapa gue mengkritik habis kabinet gemuknya Pak Prabowo? Ya ini salah satu alasannya. 2 periode memimpin bangsa ini adalah legasi dari seorang Mulyono. Bikin APBN tekor, sekarang tinggal Pak Prabowo yang kena getahnya. Buat kalian yang masih suka halu kalau Indonesia ini adalah negara yang kaya raya, enggak. Negara kita lagi boncos, lagi tekor, lagi nggak ada uang alias bokek sekarang. Dan kalau kondisi keuangan negara sudah carut-marut seperti ini, solusinya adalah fix. Prabowo tarik utang baru 775,86 triliun di 2025. Dan buat seluruh rakyat Indonesia, selamat menikmati.
Kabar gembira, pemerintah menurunkan PPN dari 10% ke 8%. Wah, ini baru keren. Ini baru namanya pemerintah yang pro rakyat. Alasan pemerintah menurunkan PPN dari 10% ke 8% adalah untuk menggenjot daya beli masyarakat, mendukung produksi dan bisnis, dan menurunkan biaya barang dan jasa. Namun sayangnya, ini adalah kabar gembira khusus bagi rakyat Vietnam. Vietnam turunkan PPN jadi 8% demi dorong daya beli. Saat pemerintah Vietnam mengambil kebijakan untuk menurunkan PPN dari 10% ke 8%, pemerintah Indonesia kita tercinta malah akan mengambil kebijakan untuk menaikkan PPN dari 11% ke 12%. Sekarang kalian paham kan mana negara yang pro rakyat dan mana negara yang tidak pro rakyat? Dulu waktu kampanye janji tak akan naikin pajak, ya nggak? Giliran udah terpilih, wah, pembohong. Bukan cuman si Bowo doang tuh yang bohong, adiknya juga ikut bohongnya kan. Jamin tak ada kenaikan tarif pajak di era Prabowo. Kok mulai Januari pajak udah naik? Gimana sih? Tolong dong, janji-janji kampanyenya itu aja dulu dilaksanakan. Ngeri kali kalian, bah. Kemarin sempat banyak yang menolak, sampai banyak tuh anggota DPR yang menolak juga tuh ya kan. Terus dialihkan pajak yang dinaikin cuman barang mewah. Masa barang mewah sabun naik, deterjen naik, kecap naik, sampo naik, cemananya? Masa barang-barang kayak gitu naik juga? PPN naik 12%. Erlangga Hartarto bilang yang menentukan bukan pemerintah. Lah, emang siapa yang menentukan? Setan. Mantan yang kelakuannya kayak setan. Aduh. Air langga. Ternyata yang menaikkan pajak itu bukan pemerintah teman-teman, tapi setan katanya teman-teman. Itu kata Air Langga lah ya. Bahwasanya yang menaikkan PPN menjadi 12% itu bukan pemerintah. Aduh, lucu. Nah, oke teman-teman semua, coba kita simak video selanjutnya. Soal pajak, pemerintah kita ini sebetulnya zalim dan tidak adil kepada rakyat. Bagaimana tidak adil? Teman-teman simak video ini sampai selesai biar kalian pada paham. Jadi pemerintah tetap akan menerapkan kebijakannya, yaitu memberikan tax holiday kepada investor asing. Tax holiday itu artinya adalah apa? Pengurangan atau diskon pajak atau bahkan pembebasan pajak. Artinya mereka ini akan diberikan diskon pajak atau dikurangi pajak atau bahkan dihilangkan pajaknya. Kenapa pemerintah demikian? Supaya investor asing mau masuk ke Indonesia. Ini supaya banjir uang modal. Jadi karena pemerintah masih butuh uang investor, akhirnya kemudian diberikanlah keringanan pajak atau pembebasan pajak. Sementara kepada rakyat, kita ya dianggap sebagai sapi perahannya pemerintah. Beban kan bagi negara rakyat ini kan, jangan beban, sehingga harus tarik pajaknya gitu loh. Karena tidak membutuhkan tarik pajaknya. Sekarang pajak naik 12%. Jadi kan jelas-jelas merugikan rakyat, jelas-jelas membebani rakyat. Sekalipun barang-barang mewah yang naik itu ya. Disinilah letak kezaliman pemerintah soal pajak itu teman-teman. Ya kondisi hari ini sebetulnya nggak jauh beda dengan kondisi penjajahan zaman dulu. Bahkan mungkin lebih parah lagi. We listen, we don't judge. Dulu gue ngidolain dan juga kagum sama Sri Mulyani. Tapi sekarang menurut gue, Sri Mulyani adalah salah satu menteri paling overrated yang ada di kabinet Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Jangan judge gue ya, kalau mau judge Ibu SM aja. Ibu Sri, nggak guna bu. Gelar UI yang ibu punya, gelar US yang ibu punya, gelar menteri terbaik dunia yang ibu punya, gelar bank dunia yang ibu pernah jabat itu gak guna. Kalau ibu jadi menteri keuangan, hobinya menindas rakyat kecil, membuat sulit kelas menengah, tapi konglomerat diberikan kemudahan selalu, gak guna bu. Bu Sri ini padahal adalah seorang figur yang kita bisa bilang high achiever, powerful, independent woman, inspiratif banget lah. Tapi itu semua jadi sia-sia bu, kalau ibu cuma jadi enabler dari hausnya kekuasaan dan juga keinginan ambisi Jokowi. Jadi enabler dari rusaknya ekonomi di negeri ini. Jadi nggak guna bu. PPN naik 12%, malah dibandingin sama negara kayak Swedia, Hungaria yang PPN-nya 25% lebih. Lupa mereka pendapatannya berapa itu negara kayak Swedia. Kenapa nggak dibandingin sama Singapura, PPN cuma 8%, Malaysia cuma 6%. Di ASEAN, Indonesia PPN-nya tertinggi di dunia. Indonesia UMR-nya atau upahnya terendah nomor 5 di dunia.
Bandingin kayak gitu dong yang adil. Belum lagi membiarkan Jokowi bikin proyek IKN yang super besar itu APBN-nya. Dan tahu bakal mangkrak. Ibu memberikan kemudahan Jokowi untuk menggelontorkan bansos saat pilpres. Ratusan triliun harganya. Membiarkan Polri tiap tahun anggaran naik sampai 100 triliun. Membiarkan di tengah pendidikan mahal malah ngusulin wacana student loan atau pinjol buat mahasiswa. Membiarkan hutang kita membengkak sampai 8.000 triliun. Ini mah overrated. Ibu ini udah kelamaan di kabinet SBY, Jokowi, Prabowo. Akhirnya apa? Ibu ini bukan lagi jadi menterinya rakyat. Rakyat malah dikejar dengan Undang-Undang Cipta Kerja PPN 12%. Tapi orang kaya, konglomerat, malah diberikan pengampunan pajak. Udahlah, ibu ini udah bukan lagi menterinya kita rakyat, tapi menterinya oligarki dan juga keluarga Jokowi. Aduh, gimana ini ya teman-teman, Pak Prabowo ini ya teman-teman. Jadi tidak ada bedanya dengan si Mulyono teman-teman yang hobi memeras rakyatnya sendiri. Seharusnya pada tahun baru 2025 pemerintah ini memberikan hadiah yang spesial untuk rakyat. Salah satunya dengan menurunkan PPN kalau bisa menjadi 8% ya teman-teman, seperti di Vietnam. Tapi ini malah memberikan hadiah dengan kenaikan PPN menjadi 12% ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, alasan PPN naik jadi 12% ternyata demi ketahanan pangan sampai dengan makan bergizi gratis teman-teman. Jadi alasannya pemerintah menaikkan pajak menjadi 12% itu demi ketahanan pangan dan juga makan bergizi gratis katanya teman-teman. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan yang mendasari kenaikan tarif pajak pertambangan nilai PPN menjadi 12%, yakni untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2025 tersebut merupakan amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam kurung HPP. Airlangga mengatakan hal ini penting untuk meningkatkan pendapatan negara. Katanya penting teman-teman untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi dengan cara memeras rakyat dengan menaikkan pajak menjadi 12% ya teman-teman. Coba kita lanjut teman-teman. Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Asta Cinta dan prioritas Bapak Presiden baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan kedaulatan energi, jelasnya saat konferensi pers Senin 16/12. Program unggulan Prabowo yang disebutkan Airlangga yakni salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Program itu ditenggarai perlu pendanaan jumbo untuk tahun depan saja alokasinya 71 triliun dalam APBN 2025. Di samping itu kepentingan juga untuk berbagi program infrastruktur pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan juga program terkait dengan makan bergizi gratis, kata Airlangga teman-teman. Jadi pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% itu teman-teman, salah satu alasannya yaitu demi berjalannya program makan bergizi gratis teman-teman, atau makan gratis, yang tentu program tersebut adalah program unggulannya Pak Prabowo saat berkampanye ya teman-teman, dengan memberikan makan gratis atau dengan memberikan program makan bergizi gratis terhadap seluruh anak-anak Indonesia. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, anak-anak kita mendapatkan makan gratis, tapi di belakang itu ada jutaan orang tua yang kesusahan untuk membayar pajak ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.